Halo semua, pada video ini saya akan membuat saya akan mengerjakan sebuah ujian akhir semester atau UAS tentang basis data lanjut. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Abimanyu Priyowidarto, NIM 23201245. Oke, kita akan lanjut ke tahap apa sih yang akan kita siapkan terlebih dahulu untuk mengerjakan ujian akhir ini. Oke, kita lanjut ke bagian untuk apa sih yang harus disiapin sebelum kita mengerjakan basis data ini. Di sini kita membutuhkan MongoDB dan MongoCompas. Kita bisa langsung download untuk MongoDB-nya. Kita bisa langsung ke Google terus mengetikkan MongoDB download. MongoDB download. Kita bisa masuk ke yang paling atas yang MongoDB Community Server download. Kita bisa langsung scroll ke bawah. Di sini kita bisa memilih untuk versinya. Di sini saya memilih versi yang terbaru. Untuk platformnya di sini banyak pilihannya, ada Debian, macOS, dan ada banyak lagi, ada Ubuntu juga. Di sini saya menggunakan Windows. Untuk package-nya di sini saya menggunakan MSI. Di sini juga ada pilihan untuk zip juga. Dan kita bisa langsung download. Jadi di sini karena saya sudah mempunyai Mongo, jadi saya tidak akan mendownload ulang lagi ya. Oke. Kalau Mongo Kompasnya itu sebenarnya itu udah include sama MongoDB-nya. Jadi misal kalian mau install MongoDB itu ada pilihannya. Bisa mau install juga untuk Mongo Kompasnya juga atau enggak. Itu bisa langsung diinstal untuk Mongo Kompasnya. Jadi kita lihat dulu untuk soalnya. Sini kan untuk disuruh memasukkan 10 data dengan perintah insert ya. Nah, data yang ada dalam tabel ini kita jadikan menjadi bentuk JSON terlebih dahulu. Kita jadikan bentuk format JSON. Oke, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk datanya yang sudah saya rubah menjadi format JSON. Nah, di nomor satu ini sebelumnya itu harus kita ubah dulu nama kita menjadi nama kita dan jenis kelaminnya juga. Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke MongoDB-nya, MongoDB Kompas ya. Oke, jika kita sudah masuk ke tampilan home-nya di MongoDB Kompas, kita bisa langsung membuat connection. Di bagian sini kita klik tambah. Namanya di sini saya memberikan nama UAS begini, oke. Colornya juga kita bisa kasih untuk label colornya. Kita bisa langsung ke bagian connect, save and connect. Oke, di bagian sini, jadi kita klik terlebih dahulu. Terus kita open MongoDB shell. Nah, kita lihat lagi untuk soalnya. Nah, pertama kan kita akan disuruh membuat sebuah database dengan nama UAS underscore nama kita. Jadi kita bisa langsung untuk ketikan untuk membuat database-nya dengan nama UAS underscore nama kita. Oke. Jadi kita use di sini untuk membuat database-nya dengan nama ini UAS underscore nama kita. Langsung kita enter aja. Langkah selanjutnya, di sini kita disuruh untuk membuat sebuah collection dengan nama mahasiswa. Jadi kita bisa buat collectionnya dengan perintah seperti ini, db create collection. Nah, ini kita bisa masukkan untuk nama collectionnya. Nah, jika seperti ini berarti sudah berhasil. Kita lihat lagi dengan cara db.show collection. Oke, langsung saja kita show collection. Nah, di sini langsung ada muncul ya mahasiswa dengan nama koleksinya mahasiswa. Oke, selanjutnya untuk nomor 1 kita kan disuruh memasukkan 10 data yang ada dalam tabel ini. Jadi kita bisa menuliskan untuk perintahnya use, bukan use ya, sorry, db nama collectionnya tadi mahasiswa dot insert many, karena
kita kan memasukkannya kan lebih dari satu data ya, jadi ini kan banyak gitu kan. Terus ini kita masukkan berbentuk array, kita kan memasukkannya kan inputnya kan lebih dari satu, jadi kita bentuknya array. Nah, yang tadi yang di notepad tadi kita masukkan untuk nilainya, kita paste di bagian sini. Seperti ini ya, kita bisa langsung enter. Oke, jika seperti ini berarti kan true, berarti benar. Oke, di sini kita akan ada 10 data, ini bentuk indeksnya. Oke, ketika kita sudah memasukkan data tadi, coba kita tampilkan ya untuk datanya, apakah sudah muncul di database-nya atau belum. Kita bisa menggunakan perintah db.mahasiswa.find untuk melihat semua data yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, ini data yang sudah kita tambahkan tadi, ada 10 data ya. Oke, kita lanjut ke perintah kedua. Kita lihat dulu di perintahnya. Jadi ini kan untuk menunjukkan, untuk perintah untuk menampilkan data keseluruhan 10 data beserta ID-nya. Ini kan keseluruhan, berarti kan semua data ya yang ada di dalam datanya tersebut. Sebenarnya kita bisa langsung menggunakan find, jadi bisa gini db.nama collectionnya, kita kan ada nama collection mahasiswa, langsung saja pakai find. Nah, sebenarnya seperti ini juga bisa untuk menampilkan full datanya. Jika ingin lebih akurat lagi, kita bisa menambahkan di belakangnya itu ada limitnya, dot limit size menjadi 10 karena 10 data ya. Nah, ini sama aja sebenarnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke perintah yang ketiga. Di sini untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID. Oke. Nama dan ID saja ya tadi. Ini kan berdasarkan, ada tulisan berdasarkan nama dan ID. Oke. Kita db dot nama collection tadi, nama collection kita, find, terus kita kasih kurung, kita kasih kurung kurawal. Ini ini isinya kosong ya, untuk kurung kurawalnya satunya untuk dikosongin karena itu buat ID-nya, koma ini nama. Nah, seperti ini. Nah, hanya nama, hanya ID dan namanya saja. Ini untuk ditunjukkan perintah menampilkan data nama, prodi dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Oke, kita bisa menuliskan perintahnya seperti ini, db.collectionnya nama mahasiswa, find ini untuk ID-nya, prodi. Di sini kan soalnya kan dari terkecil ya, ada terkecil atau terbesar ya, ini kecil menuju terbesar ya, jadi kita pakai sort. Sini kita langsung nilai, kita jadiin min 1 karena kan dari terkecil ke terbesar gitu. Kita enter. Oke, seperti ini. Oke, untuk perintah selanjutnya di sini untuk perintah keempat ya, kita disuruh menampilkan data nama, prodi dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Di sini kita bisa menuliskan perintahnya seperti ini, db nama collection mahasiswa find. Pertama kita isi untuk ID-nya, tuliskan ID berarti kosong ya, terus nama, prodi, terus nilai.
Terus kita pakai sort ya, untuk kita pakai sort di sini nilai dari terbesar ke terkecil, jadi menggunakan min 1. Kita enter. Ini ya hasilnya. Nah, yang paling besar kan 100 ya. Ini dari 100 ke 60. Di sini kita akan disuruh menampilkan data nama, prodi, dan nilai berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Ini kan hanya nama, prodi, dan nilai ya, tanpa ID. Jadi kita bisa menuliskan penilaiannya seperti ini. DB, buat nama collectionnya, kita nama kita kasih 1, nama, prodi, dan nilai. Kita di sini pakai sort ya untuk mengurutkannya. Isi nilai yang isi 1 ya, jadi terbesar ke terkecil minus 1. Kita enter. Oke, akan hasilnya seperti ini. Jadi ya akan muncul namanya, prodi, dan nilai yang ini kan yang terbesar kan 100 ya. Ini 100 ke 60. Di bentuk selanjutnya kita akan disuruh untuk menampilkan 5 data dari atas dengan datanya itu berisi nama, prodi, dan nilai. Jadi tanpa ID. Oke, perintahnya seperti ini ya. Jadi kita db dan nama collection file tanpa ID ya. No, oke. Kalau seperti ini kan kurang cepat ya, jadi kita langsung gini aja, kita pakai arrow karena perintahnya hampir sama kayak tadi, hampir sama seperti ini, cuma ini tanpa sort ya. Kita pakai limit, kita tampilin yang 10 5 data aja dari atas. Kita limitnya pakai 5, langsung kita enter. Oke, di sini hanya 5 ya. Oke, untuk perintah selanjutnya di sini perintah ke nomor 6 ya. Perintah ke 6. Oke. Di sini kita disuruh untuk menampilkan data dari bawah ya. 4 data dengan nama, prodi, dan nilai tanpa ID. Oke. Untuk perintahnya hampir sama kayak tadi. Jadi kita pakai arrow aja bisa. Ini limitnya kita pakai 4 ya, 4. Nah, di sini kita juga pakai sort juga. Kita pakai sort ini. Nah, di bagian sort ini kita isi dengan ID. Oke. ID-nya kita isi min 1 ya. Kita bisa langsung enter. Oke, seperti ini ya. Kita cek dulu apakah benar ASCII ini nomor yang terakhir atau data yang paling bawah. Kita lihat dulu pakai find ya. Oke, ini datanya ya. Jadi kan yang paling bawah kan ada Sari, Putri, Dimas, dan Aska. Oke. Hasil yang tadi kita perintah yang kita ketikkan tadi sama ya, tapi ini dari atas ada Sari, Fitri, Dimas, dan Aska. Ada 4 data. Sari kan yang paling bawah kan tadi ke Aska. Kita lanjut ke perintah yang selanjutnya. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini kita sudah perintah ke yang ke-7. Kita diminta untuk menampilkan 5 data dari bawah. Data terbawah ya, terbawah. Di paling bawah ada nama, prodi, nilai berdasarkan urutan nilai dari terbesar terkecil. Kita akan lanjut ke penulisannya atau perintahnya. Oke, perintahnya akan seperti ini ya untuk perintah nomor yang ke-7 ya. Perintahnya seperti tadi, seperti yang di atas tadi, perintah yang ke nomor 6 tadi hampir sama, tapi di sini kita gunakan nomor ya.
min 1 nomornya. Jadi dari bawah ke atas. Di sini kan diminta hanya 5 data, jadi limitnya kita pakai 5 tetap berdasarkan nilai terbesar ya. Oke, saya antar. Oke, kita tahu kan, berarti yang paling bawah datanya kan Sari kan. Oke, di sini Sari muncul pertama karena kan dari bawah ke atas kan, berdasarkan nilai. Sari kan nilainya 100 kan, sampai Amelia. Kita sudah perintah ke 8 ya. Kita disuruh untuk menampilkan urutan nama angkatan berdasarkan angkatan dari yang terkecil ke terbesar. Oke. Sini kita bisa menggunakan ini cuma nama sama angkatannya aja ya, tanpa ada ID-nya. Kita bisa, karena perintahnya hampir sama kayak tadi, kita bisa pakai row langsung ke atas. Sini kan berdasarkan nama dan angkatan. Ya, nama angkatannya dari yang terkecil ya. Angkatan. Sini nama apa kok nama, di sini angkatannya paling kecil ya, yang paling kecil itu kan angkatan 2018 ke 2022 yang paling besar ya untuk angkatan yang paling lamanya. Di sini perintah ke 9, kita disuruh untuk menampilkan prodinya saja. Ada di sini ada 3 jenis prodi ya. Di sini kita akan menggunakan distinct ya. Ini nama collection, kita menggunakan distinct. Jadi kita isi dengan prodi. Sorry, mohon maaf ini bukan ini ya, itu menggunakan bentuk string. Oke. Di sini ada DKV, SK, dan TI. Ini distinct ini digunakan untuk menampilkan nilai-nilai unik dalam sebuah kolom ya, atau sebuah tabel. Di perintah 10 kita disuruh untuk menampilkan semua data, jadi kan semua data, semua isi ya, yang isi di dalam datanya itu semua ditampilin. Oke. Yang umurnya kurang sama dengan dari 21 ya, sorry. Dengan urutannya itu berdasarkan umur terkecil menuju terbesar. Terkecil ke terbesar, berarti kan ascending ya. Perintahnya ya kan seperti ini, kita tuliskannya. Perintahnya kita menggunakan seperti ini, db collection find, kita kan umur ya, ada umur seperti ini, kita umur. Di sini kita menggunakan sintaks dari MongoDB-nya atau penulisan dari MongoDB. Untuk kurang dari kita menggunakan LTE ya, LTE. Tadi kan kurang dari sama dengan 21 ya, langsung kita tulisan 21 kita ganti. Di sini menggunakan sort untuk meng-sort atau memfilter untuk umurnya. Di sini tadi kan apa, urutan dari terkecil menuju terbesar ya, tadi kan ascending ya. Jika ascending, dari ini bukan nilai tapi umur. Jika ascending kita tulisnya dengan 1. Oke, di sini kan dari yang terkecil ke terbesar ya. Dari 20 ke 21. Oke, seperti itu. Oke, kita next ke perintah selanjutnya. Untuk perintah selanjutnya ini perintahnya hampir sama ya kayak yang perintah ke 10 tadi. Jadi kita itu disuruh untuk menampilkan semua data yang umurnya
Ini tapi bedanya di sini. Jadi lebih besar sama dengan 22 tahun ya. Dengan urutan umur terkecil menuju ke terbesar atau ascending. Oke. Berikut ini untuk cara perintahnya, untuk menuliskan perintahnya. Oke, berikut ini untuk perintahnya. Perintahnya hampir sama kayak tadi. Jadi kita bisa menggunakan ini LTE kan untuk kurang dari sama dengan ya. Di sini kan kita lebih besar sama dengan dari 22 ya. Jadi menggunakan GTE. Ini kita coba menjadi 22. Umurnya sama ya, ascending. Jadi kita menggunakan satu bukan minus. Kalau minus jadinya descending. Kita enter. Ini ya yang ditampilkan dari umur 22 ke 23, karena kan nilainya yang lebih besar sama dengan dari 23 kan hanya 22 kan hanya 22 sama 23 ya. Jadi data yang ditampilkan hanya umur itu saja, 22 sama 23. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oke, di perintah selanjutnya ini di nomor 12 ya, kita disuruh untuk menampilkan semua data yang seumuran dengan kita. Jadi kan di sini kan saya kan umurnya kan kalau di tabel ya 20 ya. Jadi kita akan menampilkan data yang umurnya itu sama dengan 20 seperti umur yang kita tuliskan tadi, asal umur kita. Ini di sini untuk perintahnya sangat simpel sekali, jadi kita bisa langsung db mahasiswa, kita pakai find. Di sini kita pakai umur ya. Umur di sini kita kan umurnya kan 20, jadi kita langsung 20 aja, langsung kita ini ya, ada berapa ini, ada 3 data yang umurnya 20. Ini data saya, akan menggunakan data yang sama denganmu. Bukan 20. Oke, selanjutnya kita ke perintah yang untuk perintah selanjutnya ini kita akan sampai perintah 13 sekarang ya. Jadi kita itu disuruh untuk melakukan dua perintah secara langsung atau secara sekaligus gitu ya, untuk mengedit umur kita menjadi 25 dan menghapus satu data yang bernama Sari. Oke, jadi langsung dua perintah itu sekaligus langsung dijalankan gitu. Oke, berikut ini untuk perintahnya. Kita bisa langsung menuliskan dp nama collection kita mahasiswa. Kita di sini menggunakan build ya. Ini untuk menuliskan atau melakukan dua perintah atau lebih ya secara sekaligus. Menggunakan array. Jadi di sini kita menggunakan update one, karena kita kan merubahnya kan cuma satu data saja. Menggunakan update one. Okay. Ini untuk filternya di bagian filter. Di bagian filter ini kita kosongin untuk filternya. Tapi kita tidak menggunakan filter ya. Jadi kita bisa langsung ke bagian update. Sorry, ini kita di bagian update ini harus ada titik 2 nya. Kita update ini kita pakai umur. Umurnya menjadi 25 ya. Sebentar, ini untuk namanya ini umur kita ya, umurnya menjadi 25. Filternya bagi dengan nama ya, namanya ini kita menggunakan nama kita ya, bukan gimana tadi ya. Update umurnya yang tadinya umur 20 ya, ini umur 20 menjadi umur 25. Ini untuk update nya ya. Kita akan melakukan untuk bagian delete nya, kan tadi kan satu delete ya, jadi kita menggunakan delete one.
Filternya kita di sini kita isi namanya tuh dengan namanya Sari ya. Namanya Sari. Karena sesuai dengan perintahnya tadi, kita akan disuruh menghapus nama Sari dan mengubah umur kita. Oke, seperti itu. Kita bisa langsung antar. Nah, seperti ini ya kalau berhasil. Kan ada pemberian atau peringatan atau pemberian informasi gitu. Kita mau default accountnya satu, delete-nya satu juga. Coba kita find ya, kita lihat apakah berubah untuk datanya. Kita db .collection, kita find. Oke, kita lihat ya, nama kita yang tadinya 20 menjadi 25 ya ini ya. Terus nama Sari kan sebenarnya kan di bagian bawah ya, kalau lihat dari di atas ini. Sari kan yang di paling bawah ya. Sekarang nama Sari sudah tidak ada untuk, karena tadi kan udah kita hapus ya nama Sari. Jadi langsung nama Fitri. Jadi kita ke perintah selanjutnya. Di sini kita disuruh untuk menunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data. Berarti beberapa data kan kita bisa menggunakan main dari yang umurnya 23 menjadi umur 25 ya. Oke, berikut untuk perintahnya. Jadi kita bisa pakai db.mahasiswa collectionnya. Kita update menu. Oke, update menu. Ini kita isi umurnya yang tadi kan umur berapa ini, umur 23 menjadi umur 25 ya, umurnya 23. Data yang umurnya 23 kita di sini menggunakan perintah set ya, sintaks set bukan set. Kita di sini menggunakan sintaks set. Umurnya menjadi 25. Oke, kita bisa langsung enter ya. Dan di sini ada perubahan 2 data. Coba kita find lagi. Tadi yang umurnya 23 menjadi 25 ya. Dan kalau lihat dari yang find yang di atas, di sini muncul yang 23 ada Dimas, terus ada Nizevo. Kita lihat apakah Dimas dan Nizevo berubah. Oke, Dimas berubah ya jadi 25 umurnya. Terus Nizevo juga berubah umurnya jadi 25. Oke, work. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Oke, di perintah selanjutnya di sini kita disuruh untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran denganmu. Semua data ya. Jadi kita bisa pakai seperti ini ya untuk perintahnya. Ini db.collection tab file. Ini filenya menjadi umur ya. Umur kita kan tadi kan umurnya kan 25 ya. Ini langsung seperti ini. Nah, seperti ini. Ada 3 yang umurnya 25 sama seperti kita. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Ke perintah yang ke-16, kita disuruh untuk memasukkan satu data dan mengupdate satu data dengan perintah web.
memasukkan data ke 10 dengan namanya itu Zain, jenis kelamin laki-laki dengan umurnya 24, prodinya ini TI, angkatannya 2020, nilainya 100, dan kita disuruh untuk mengupdate nilai Fitri menjadi 95. Oke, Fitri ini untuk penulisannya atau perintahnya. Oke, berikut ini untuk perintahnya ya. Kita pakai dd.collection namanya, basisnya. Oke, kita pakai book wire. Kita menggunakan insert one ya, soalnya kita menambahkan hanya satu ya, satu data saja. Insert one dengan nama siapa ini? Data ke 10, masukkan data yang ke 10 ya. Jenis kelamin. Di sini ada error ya, karena di sini sebenarnya itu di bagian sini itu kita menambahkan update dulu, update dua. Di sini errornya itu karena dokumen ya, ini dokumen ini error karena ini kurungnya kurang satu ternyata. Kita find ya. Kita find apakah sudah tertambah untuk datanya. Oke, di sini sudah tertambahkan ya untuk datanya ya. Dan untuk status nilainya Fitri menjadi 95. Fitri mana? Fitri oh sorry, ini Fitri nilainya menjadi 95 ya. Kita next ke perintah selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke perintah yang ke-17 ya. Di sini kita untuk disuruh untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah yang sama, book-wide. Kita akan menghapus nama Dimas dan mengupdate nilai Sari menjadi 95. Jadi untuk perintahnya hampir sama kayak tadi, jadi kita ini ya. Untuk update-nya itu kan nilai Sari ya, nilai satu menjadi 95. Nilai Sari kita akan menghapus yang bernama Dimas. Kita delete one. Kita menggunakan filter. Kita bisa langsung enter. Ini satu. Ini kenapa ini modify-nya enggak ada? Karena kemungkinan besar tadi kan kita kan juga menghapus nama Sari ya. Jadi kan nama Sari kan udah tidak ada gitu kan. Jadi di sini kemungkinan Sari ini menjadi yang paling bawah ya. Mungkin Sari ini namanya menjadi Zain kan, jadi Zan. Kita cek lagi. Nilainya sudah terganti ya menjadi 95, dan yang bernama Dimas sudah tidak ada, hilang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di nomor 18 ini kita disuruh untuk mengupdate beberapa data di mana yang nilainya adalah 60 dirubah menjadi 70 untuk nilainya. Oke, berikut ini untuk perintahnya. Kita bisa menuliskan untuk dp
dot mahasiswa collection ya. Kita menggunakan ini update menu ya, update menu. Oke, ini kita masukkan nilainya. Yang tadi nilainya tadi berapa? 60. Kita rubah. Kalau kita merubah itu kita menggunakan set. 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 Menjadi nilainya 70. Oke. Ada dua data yang berubah ya. Kita bisa lihat apa ini. Oke, bisa lihat. Oke. Set mahasiswa dot time. Ya, kita lihat ya, ini berarti ada ya yang nilainya 60, di sini nilainya sudah 70 semua. Oke, kita next ke perintah selanjutnya. Di nomor 19 ini kita disuruh untuk mereplace atau mengedit ya satu data, dimana data nama kita ditambahi dengan satu kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Oke, jadi kita menuliskannya seperti ini. Oke, seperti ini ya, db dot nama kita menggunakan update one ya. Ini kita isi dengan nama kita, namanya kita di sebelah sini kita gunakan set ya. Namanya kita menggunakan keterangan ya, keterangan dengan nilai itu nilai terbaik. Oke, kita lihat dulu nilai terbaik ya. Oke, kita bisa enter. Ini kan ada ya modified-nya satu ya, jumlah satu data yang sudah berubah. Coba kita find lagi, kita lihat ya, di nama Abimanyu apakah sudah ada sebuah kolom keterangan nambah kolom. Oke, udah ya, ini sudah tertambah untuk keterangannya, keterangan nilai terbaik. Oke, seperti itu. Oke, berikutnya kita akan melihat perintah yang terakhir. Oke, kita lanjut ke perintah selanjutnya. Di perintah yang terakhir ini kita disuruh untuk menampilkan semua data prodi TI dengan urutan berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil atau descending ya. Seperti ini untuk perintahnya ya. Perintahnya kita menggunakan db.mahasiswa. Jadi mahasiswa ini dotnya ini dot find, ini prodi, kita isi di sini tuh menjadi TI karena kan disuruhnya kan TI ya di sini berdasarkan nilai ya. Jadi kita menggunakan start dari nilai ya, nilainya descending ya. Jadi descending terbesar dari yang terkecil ke terbesar ya. Apakah benar? Dari salah, dari nilai terbesar menuju terkecil, terbesar menuju terkecil ya. Berarti kita nanti ini pakai min ya. Oke, seperti ini. Oke.
Wah, gak kerasa banget ya, ini udah selesai untuk perintahnya. Sekian dari saya. Terima kasih yang setelah menonton dan sampai jumpa kembali. Dadah. Ya.